Pak Ahok, sebagai gubernur, apa visi besar Anda tentang Jakarta? Ya, kita ingin sejajar dengan kota megapolitan. Dalam Jadi, hal? dalam segala hal. Artinya itu harus jadi kota impian. Orang yang jujur, yang rajin, kalau dia datang ke Jakarta, dia bisa berubah nasib. Ini adalah tempat impian orang yang mau kerja keras, dia bisa berubah. Jadi kemiskinan strukturalnya harus kita atasi. Artinya apa? Soal macet, banjir itu pasti. Soal gedung tingkat itu pasti. Nah, yang paling penting orang datang sini itu bisa merubah nasib dia. Ini harus jadi tempat impian orang. Nah, tapi hampir semua gubernur yang pernah menjabat di DKI selalu terasa punya keinginan untuk menutup Jakarta dari urbanisasi, dari orang-orang dari daerah, karena dianggap membuat Jakarta tambah kumuh. Ya. Apakah Anda juga punya keinginan seperti itu? Nah, saya kemarin pernah ketemu Ibu Ena Witura, beliau nyalamin saya, katanya baru kali ini, saya udah 20 tahun nunggu katanya, baru kali ini ada pimpinan DKI yang mengatakan silakan mau datang ke Jakarta, Jakarta tidak tertutup. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Sekarang kita ambil contoh, kenapa kita menghabiskan uang promosi untuk turis? Turis juga datang kan? Terus kenapa kita menghabiskan uang banyak promosi mahasiswa kuliah di Jakarta? Makanya kebijakan kita mendorong pabrik-pabrik itu keluar dari Jakarta. Lalu apa insentif orang yang punya tanah-tanah pabrik, peruntukan pabrik? Kalau Anda peruntukannya pabrik, nilainya kan nggak bisa bikin apartemen, nggak bisa bikin hotel. Nah, saya kasih Anda boleh mengubah peruntukan menjadi komersial tanpa Anda perlu bayar. Sehingga Anda bisa dapat uang ini memindahkan pabrik Anda. Dan jalur rel kereta api ganda dari Surabaya sampai Jakarta, ini kan selesai Desember ini. Sehingga pabrik-pabrik itu bisa dipindahkan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Ya minimal Jawa Tengah lah, Banten, Jawa Barat. Dengan cara seperti itu, pegawai yang gaji pas-pasan itu bisa. Ya apakah Jakarta tertutup atau terbuka? Terbuka. Yang penting kita menyiapkan untuk orang Jakarta, sakit, yang penting Anda mau masuk puskesmas, rayonisasi di kota yang sama, di kelas 3, Anda masuk. Yang kedua, Anda sekolah kita tanggung. Tidak ada satu orang pun boleh tertinggal. Yang pintar, tadi saya belum bilang media sosial, anak SMK yang pintar pun kasih kuliah. Kita habiskan 3 triliun, 5 triliun pun nggak ada artinya. Buktinya dinas pendidikan nyolong-nyolong nggak karuan aja saya bisa potong 2,4 triliun. Kenapa tidak mau buat investasi panjang? Walaupun saya tidak melihat, bisa 10 tahun baru melihat ini. Tapi ini investasi bangsa. Lalu yang ketiga ada tempat usaha, pasar rakyat. Balik kepada ketakutan bahwa orang-orang yang masuk ke Jakarta tidak punya keterampilan dan menjadi beban. Nah, sekarang tergantung siapa. Misalnya contoh, tanya sama ibu-ibu, kalau lebaran, pembantunya mau pulang, pasti bilang gitu, kalau saudaranya, temannya, tetangganya mau kerja, dibawa ya. Betul kan, ibu-ibu kan? Dan coba cek, pernah nggak ada datang ke Jakarta terlunta-lunta yang mau jadi pembantu? Semua terserap. Dan sekarang coba ambil pembantu. Tuang bawanya 800.000. Pembantu rata-rata minta 1,2 sampai 1,5 juta. Kenapa mereka boleh? Mereka bisa kerja tinggal di rumah bosnya. Yang paling bahaya itu pabrik-pabrik. Sama seperti kemarin, kita kan ada pembinaan yang baru datang. Rata-rata tuh mau jadi PKL sama di pabrik tahu, tempe. Dia bawa. Lalu bagaimana? Maka kami mau membangun sentra tempe tahu. Supaya ada tempat tinggalnya. Persoalan paling utama ketika gaji orang pas-pasan, dia akan menyiasati tinggal di tengah-tengah kota. Untuk dekat tempat kerja. Tengah kota tanahnya mahal. Akhirnya dia dibawa kolong jembatan, dibawa kolong kereta. Ini kan situasi seperti itu. Makanya kita mendorong pabrik-pabrik ini keluar. Tapi seperti sentra tahu, tempe, yang orang-orang Jakarta mau makan, kita akan bangun pusat industrinya, termasuk tempat tinggalnya. Kok cuma 50-60 M mah kecil buat DKI. Bangun, saya sudah suruh asosiasi yang saya ketemu, tolong desain kita bangunkan. Nah, kalau dengar rencana Anda gini kan kelihatan tidak ada masalah. Tapi faktanya kalau kita baca di koran, ya, nonton TV, banyak orang bilang nyesel kita milih Ahok sama Jokowi. Udah banyak, udah depan susah saya. hidup kita. Udah depan saya ada yang marah-marah. Nah, Marah-marah kenapa? Karena soal pasar. Banyak juga pemilih kami ternyata juga adalah pemain yang menyewakan lapak-lapak. Itu saya bilang terjadi distorsi. Misalnya contoh, tadi saya ini tidak memiliki modal. Lalu saya diberikan pasar Lokbin, lokasi binaan.
Lalu kalau di Jakarta, kalau Anda sudah punya lokasi, pasti Anda untung. Begitu saya tambah kaya, tetangganya kios-kios yang sepi saya beliin. Ada orang sudah menguasai 23 kios. Dia pakai berapa nama, dia nyogok. Dia kaya raya kan, udah punya berapa kios ini. Lalu datang lagi nih, Ahok baru yang belum punya modal. Waktu dia mau dagang di situ, sudah mesti lewat ini. Nah saya tahu kalau dia bisa untung 300.000, 500.000 per hari, mau nggak saya sewakan 4.000 per hari? Tidak mau, saya akan minta 200.000, 300.000. Sehingga ini memperlambat orang baru ini jadi kaya. Jadi harusnya Jakarta, pasar rakyat, rumah susun, tempat titik PKL harus jadi inkubator. Sama kayak kasus rumah susun. Iya. Ini ada kasus bapak-bapak 67 tahun. Dikasih rumah susun dari pinggir sungai. Kelas menengah kekurangan rumah kan. Ini sewanya hanya 150.000 per bulan. Kosin aja bisa 2 juta. Dibeli 50 juta, 45 juta. Nah si bapak ini jual. Lalu kita tanya, kenapa bapak jual? Nyogok supaya ganti nama kepada oknum 5 juta. Dapat 45 juta kan? Ditanya, kenapa Anda jual? Dia jawabnya sangat manusiawi. Saya dari lahir sampai 67 tahun, gak ada uang, miskin. Anda pindahkan saya ke rumah susun yang bagus. Gak ada uang juga, buat apa? Mendingan saya bawa 45 juta, balik lagi ke sungai. Pintar Saya berarti 10 juta bikin rumah beton. 5 juta mungkin dagang pulsa handphone. 30 juta, ya carilah anak gadis mana mau kawin lagi sama gua kan lumayan. Itu manusiawi. Jadi harus ketat gitu loh. Menarik ini soal kawin lagi. Saya dengar Anda ini termasuk suami takut istri. Tapi sebelum dijawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Waktu Anda menerima lamaran suami Anda, apakah Anda dalam keadaan sadar?